Nanti kok dia selama 4 bulan melakukan kesalahan baru bisa dipidana gini. Itu meringankan. Itu pasal yang harus dihapus. Maaf Bu Ica, kita nggak ada punya masalah personal ya. Entok, terima kasih. Tadi Bu Ica udah mau nyapa Entok. Salam Entok. Tapi jujur Bu, Entok kurang yakin kalau si Flo ini jatuh ke siapapun gitu. Entok berharap besok bisa Entok larikan ke Jakarta, ke Medan. Aku nggak takut mau ibu polisikan, mau ibu penjarakan, mau ibu LP karena putusan pengadilan nggak berlaku Bu. Karena jujur untuk hakim yang satu ini, oknum hakim ini, Entok nggak respect, nggak takut. Karena dia hanya mau dihargain tapi tidak bisa menghargain. Kalian tahu nggak, aku itu dimarahin dia waktu di persidangan. Bahkan diancam mau dikeluarkan kan Iqbal. Aku disenggak gara-gara aku terlampau frontal di persidangan. Kalau nggak bisa nahan emosi keluar kata dia. Lah siapa yang mana bisa nahan emosi? Coba, misalnya kalian lah, coba jadikan anak bully itu anak kalian. Misalnya anak kalian ada yang melecehkan, kalian masih bisa sabar menengok orang yang melecehkan itu ada di depan kalian. Mana mungkin kita sabar? Itu kita masih kira baik hanya pakai kata-kata. Kalau ngikutin hati kita pasti kepengen jambak dong. Kepengen lempar bangku sama mereka gitu. Karena mereka ada di depan kita dan jaraknya nggak jauh. Baru hakim nunjuk-nunjuk aku, baru bilangin kakinya turunin. Karena aku kan biasa melipat kaki ya. Bagi aku melipat kaki itu sopan gitu. Entah kalau tadi aku melipat kakinya gini. Kalau aku tadi melipat kakinya gini, nah itu nggak sopan. Ini aku lipat kakinya gini. Karena kita di kursi. Kan sebagai penonton ya, kita gini. Kakinya jangan dilipat, harus kayak gini. Seolah-olah aku itu jadi terdakwa juga. Tapi aku tadi bilang, jangan usir saya. Aku bilang, saya janji gak ribut. Kasih saya satu kesempatan lagi. Betul ya? Iya siap. Kan. Jangan usir. Enggak, sekali lagi. Kan. Iya betul ya, kalau sekali lagi ribut, bukan hanya kamu, semua diusir, kata gitu. Jadi sementara aku saat itu masih menghargai dia seorang hakim ya. Bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan gitu. Maksudnya gini loh, walaupun kita tahu di negara ini hukum kita itu sangat bobrok, semuanya bisa dibayar dengan duit. Tapi saat itu aku merasa hakim itu adalah hakim yang beda. Dia adalah hakim yang tidak bisa disogok dengan duit. Nah, aku aja yang seorang owner, aku yakin kalau cerita kekayaan, aku masih lebih kaya daripada hakim itu. Aku yakin sekali. Berapa gaji hakim Iqbal? Gaji hakim berapa dari pemerintah? 5 juta, 10 juta. Yakin? Nggak kesikitan? Kalau di Padang ini, maksudnya di kota. Iya, hakim tadi itulah kurang lebih gajinya berapa? Kan pegawai PNS itu. Iya, bilang aja. Setahu kamu harga gaji hakim berapa? Kasih harga yang paling bener gitu. Jangan disikit-sikitin. 5 sampai 10 juta. 5 sampai dengan 10 juta. 5 sampai dengan 10 juta gaji seorang hakim. Dia berani marahin aku. Dia berani suruh kaki aku turunin, jangan digituin kata dia. Dia senggak aku. Aku masih merasa ya ini dia rajanya di sini gitu. Aku merendahkan hati aku. Padahal 5-10 juta, mohon maaf ya, sama gelang kaki aku aja yang warna putih, warna kuning itu kayaknya enggak banget ya. Enggak ada apa-apanya seorang hakim itu sama aku. Tapi kita hargain dia gitu karena dialah rajanya di situ gitu. Aku disenggak, mau diusir gara-gara aku. Karena banyak perkataan-perkataan dari kuasa hukum si terdakwa seperti merendahkan saksi. Jadi aku apaan kayak gitu kan. Bahkan pengacaranya, oknum pengacaranya yang bodoh yang nggak menguasai materi. Jangan-jangan kuasa belum pernah disumpah atau nggak ngerti lah ya. Namanya di sini bukan kota ya, jadi ento nggak tahu. Dia menanya legalitas dari saksi-saksi. Legalitas kalian apa? Hanya pencinta kucing, hanya pencinta doang kan katanya. Jadi kita gak banyak dilecehkan di situ, tapi kita menganggap ya inilah persidangan gitu. Karena sampai aku bilang, saya yakin Bapak Hakim adalah hakim yang bisa menjatuhkan hukum seberat-beratnya sebelum aku tadi dipaksa diam. Nah, kita hargain dia. Kaki kita bagus-bagus sopan, disuruh harus kayak gini seolah-olah kayak awak yang terdakwa. Aku menganggap gini, oh lu hebat banget ya, berarti lu harus dihormati kali ya sebagai hakim. Sampai kita seorang Ratu Entok yang bukan terdakwa hanya pendengar sidang tapi kakinya harus kayak gini.
nggak boleh gini. Aku sopan loh, bukan gini. Kalau gini kita ngomong sama orang, aku tahu ini nggak boleh. Ini dilapo tua. Aku gini, kaki jangan dilipat, gini, disuruh gini. Aku ikutin, aku lipat. Jangan usir saya, aku bilang. Janji aja, iya siap, saya janji. Padahal semua bersorak, setuju akan bicara aku. Tapi aku hargain dia seorang hakim yang gajian 10 juta, 5 juta, 15 juta. Tai gigi sama aku, tai gigi. Tapi dia nggak bisa hargain kita gitu loh. Maksudnya gini, kalaupun pasal 302 itu cacat hukum, atau bagi kami cacat hukum, cacat ini ya, cacat mental, setidaknya dia bisa mendengarkan keluhan-keluhan dari para saksi, video yang sudah viral dilihat dia, ya bukti-bukti dari ronsen, dari segala macam, ataupun dia melihat cara permintaan maaf orang itu sebelum adanya persidangan minta maaf, tapi itu adalah permintaan maaf yang tidak pantas, nggak elegan, nggak di kantor polisi, dan mereka juga seperti nggak ikhlas gitu ya. Itu yang memberatkan gitu. Tapi dia malah bilang ya, karena mereka sudah minta maaf, ya udah, apalagi sudah ganti 400.000. Kalaupun seorang hakim tidak mengerti hati seorang cat lover, kalau dia nggak ngerti hati seorang ibu yang punya anak kucing gitu. Kita ibu dari anak kucing ya gitu. Jadi cat lover itu ibu dari anak kucing. Kita bukan ODGJ, kita bukan orang gila, kita bukan gimana bilangnya ya, mungkin hakim ataupun pemerintah yang buat pasal 302 ini adalah orang-orang yang tidak cat lover. Kalian mungkin nggak cat lover, mungkin kalian nggak pecinta kucing, jadi kalian lihat kami aneh, kalian lihat kami seperti orang yang gila memperjuangkan permasalahan kucing yang hanya dicekokin minuman keras, yang hanya dibaik-baik. Tapi kalian nggak tahu perasaan kami kayak mana. Kalian nggak pernah tahu perasaan kami kayak mana. Kami mencintai mereka itu dengan hati kami. Sampai kita bilang aja mereka anak. Mereka kita bilang anak kita, tidur sama kita, kursi mewah kita disobein, kita nggak pernah marah. Gorden kita harga berapa, kita nggak pernah marah dijelekin sama anak kita. Tapi ada orang yang ngasih racun sama anak kita. Para pemerintah membuat pasal itu dengan gampangnya, hanya membilang ini masa percobaan, nggak bisa ditahan karena ini apalah istilahnya, ento nggak ngerti dalam hukum. Karena sudah minta maaf, jadi dia nggak ditahan, masa percobaan 2 bulan, harus wajib lapor aja. Nanti kok dia selama 4 bulan melakukan kesalahan baru bisa dipidana gini. Itu meringankan, itu pasal yang harus dihapus. Berarti pasal hakim persidangan yang kita ikutin, kita hargain dia sebagai wakil Tuhan, tai.